Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Malaikat Pelindung yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 10. Yesus berkata, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaran gereja tentang malaikat pelindung yang diimani oleh umat Katolik bersumber dari kitab suci. Dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Keluaran, Tuhan Allah menjanjikan demikian. "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan." Selanjutnya, Tuhan Allah berkata, "Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau durhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Dan malaikat adalah utusan khusus yang dikirimkan oleh Allah untuk menjaga umat manusia dari hal-hal jahat yang menjauhkan manusia dari Allah dan hal-hal yang membuat manusia berbuat dosa." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Allah mengetahui manusia lemah dan mudah tergoda. Oleh karena itu, Allah memberikan malaikat pelindung bagi kita masing-masing dengan tujuan agar hidup kita terlindung dari segala hal yang jahat. Allah ingin agar hidup kita selalu terarah kepadanya. Kita dapat mengarahkan hidup kita kepada Allah bila kita mengikuti bimbingan malaikat pelindung yang diberikan Allah kepada kita. Malaikat atau angelus adalah pembantu Allah yang bertugas senantiasa mengarahkan hati manusia supaya selalu tertuju kepadanya. Bila kita mendengarkan ajakan malaikat untuk senantiasa mendengarkan Allah, niscaya kita pun akan selalu beroleh keselamatan dari Allah. Namun, dalam kenyataannya, banyak di antara kita yang tidak sadar dan tidak tahu akan adanya malaikat pelindung. Sebab jika kita tahu dan sadar akan adanya malaikat pelindung, tentu
kita tidak akan berbuat dosa dan kejahatan, karena sesungguhnya Allah ada bersama kita lewat para malaikatnya. Saudara-saudari terkasih, keberadaan malaikat pelindung tidak terlepas dari keyakinan dan iman gereja akan besarnya kasih Allah kepada manusia. Karena kasih Allah yang begitu besar sehingga Allah rela dan mau melakukan apa saja untuk kebaikan manusia, termasuk dengan mengutus para malaikatnya. Kita bangga bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki malaikat pelindung. Kita bisa bayangkan anak presiden. Setiap anak presiden pasti dilindungi dan dikawal oleh pasukan khusus yang terlatih dan hebat. Tujuannya agar anak presiden aman dan jauh dari segala mara bahaya. Hal yang sama terjadi dengan kita umat beriman Katolik. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah anak raja, sebab Yesus yang kita imani adalah raja di atas segala raja. Kita bukan anak presiden. Kalau anak presiden hanya dilindungi saat ayah atau ibunya menjadi presiden. Saat orang tua mereka sudah tidak lagi menjadi presiden, secara otomatis anak-anak mereka tidak lagi mendapatkan perlindungan. Sedangkan sebagai anak raja, kita akan mendapat perlindungan dari Allah sepanjang hidup kita. Sebab Allah sesungguhnya ingin memastikan kita umatnya selamat. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat Katolik dan Kristen, sebenarnya kita tidak perlu takut, sebab selalu ada malaikat yang menyertai kita siang dan malam. Malaikat kita itu selalu memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah artinya malaikat kita itu senantiasa berdoa kepada Allah tanpa henti. Saat kita berbuat dosa dan melakukan kejahatan, bahkan melakukan dosa dan kejahatan yang sama, malaikat kitalah yang akan memohon belas kasih Allah bagi kita, agar Allah mengasihani dan mengampuni dosa-dosa kita. Saat kita tidak setia dan melawan perintah Allah, malaikat pelindung akan selalu setia untuk menuntun dan membawa kita kembali kepada Allah. Saat kita tidak mengetahui atau lupa untuk berterima kasih, maka malaikat pelindung akan mewakili kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Dan cerita tentang malaikat pelindung bukanlah cerita kuno untuk menidurkan anak-anak di waktu malam, tetapi sebaliknya, cerita tentang malaikat pelindung menjadi cerita iman yang semestinya kita jaga dan kita pelihara dengan baik, tekun, dan setia. Malaikat pelindung menjadi bukti betapa Allah tidak pernah meninggalkan kita, umat-Nya.
Apakah selama ini kita sudah menyadari dan mengetahui bahwa ada malaikat pelindung yang diutus Allah untuk menjaga kita setiap saat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, para pengikut-Mu. Engkau tidak hanya mengutus Roh Kudus, tetapi juga para malaikat pelindung yang menjaga kami siang dan malam. Bantulah kami agar tidak takut, sebab ada malaikat yang selalu menyertai hidup kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.